Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 593. Salah satu dari mereka terbang diam-diam ke sisi kapal perang planet surga yang menghalangi mereka. Sementara pihak lain melawan meriam jiwa Lan Xuanyu dengan sekuat tenaga, rudal antimateri sudah mendekati mereka. Rudal-rudal itu meledak seketika, dan kekuatan mengerikan yang membawa karakteristik antimateri langsung merobek ruang terbuka dan merobek perisai pelindung kapal perang itu. Meriam utama di bawah kendali Lan Xuanyu mengambil keuntungan dari situasi dan langsung meledak ke kapal perang. Di bawah ledakan besar, setengah dari seluruh kapal perang diselimuti oleh api. Lan Xuanyu sudah mengendalikan kapal perang Sekte Tang untuk tiba-tiba berayun secara horizontal dan mengubah arah. Semua mesin menjadi bertenaga penuh dan mereka melarikan diri dengan cepat. Melihat ledakan yang tiba-tiba, 7 atau 8 kapal perang bajak laut segera menyerbu seperti banteng yang marah. Kapal perang bajak laut selalu dikenal karena kecepatannya. Setelah kekuatan penuh, mereka sangat cepat. Namun, beberapa kapal perang depan yang terbang di depan tiba-tiba meledak. Ujung depan kedua kapal perang terkoyak dan terlempar secara horizontal ke udara, menghalangi 2 kapal perang di belakang. Ini adalah efek dari 3 rudal antimateri lainnya. Lan Xuanyu tidak menggunakannya untuk menyerang secara langsung. Sebagai gantinya, dia mengendalikan rudal antimateri ini untuk terbang ke lokasi yang ditentukan dan mereka memasuki keadaan hening. Rudal hantu yang berada dalam keadaan diam tidak dapat dideteksi oleh radar apapun dan hanya bisa disapu oleh pengintaian daya tembak. Namun, plane ruang angkasa bajak laut ini tidak menyangka bahwa Lan Xuanyu akan benar-benar memasang beberapa rudal antimateri di udara seperti ranjau. Ketika mereka bertabrakan, penghalang pertahanan mereka hanya setengah terbuka karena mereka belum memasuki pertempuran. Mereka jelas dirugikan. Deng Bo tidak bisa lagi berpikir saat dia melihat 2 plane luar angkasa planet surga yang terbakar di luar jendela kapal. Dia bertanya pada dirinya sendiri apakah dia bahkan bisa melakukan lebih baik daripada Lan Xuanyu melawan begitu banyak plane ruang angkasa bajak laut. Bocah ini sepertinya dilahirkan untuk pertempuran luar angkasa, ya. Pada saat ini, kapal perang pengintai Sekte Tang sudah bergerak dengan kecepatan penuh. Masih ada 3 kapal perang bajak laut di belakang mereka yang tidak terpengaruh oleh ledakan sebelumnya. Kedua belah pihak sangat cepat, dan ketiga plane ruang angkasa bajak laut ini tampaknya telah menyadari apa yang telah dilakukan Lan Xuanyu barusan. Mereka menyebar dan mempercepat dari 3 arah yang berbeda, mengejar mereka. Dari waktu ke waktu, mereka akan menembakkan sinar jiwa dan melakukan baku tembak untuk menghalangi jalan mereka. Pada saat ini, Lan Xuanyu menunjukkan levelnya sebagai pilot plane tempur luar angkasa yang berada di peringkat 10.000 teratas di seluruh federasi. Tangannya bergerak cepat dan terkoordinasi dengan gelombang otaknya. Orang bisa melihat bahwa tangannya bergerak sangat cepat sehingga bayangan-bayangan tertinggal. Kapal perang pengintai Sekte Tang terus melakukan segala macam manuver mengelak, drift, swing, roll, akselerasi dalam 2 langkah. Bahkan gerakan Cobra straightening up. Tiba-tiba, kapal perang pengintai Sekte Tang dipenuhi dengan alarm. Melakukan segala macam manuver mengelak dengan kecepatan penuh adalah beban besar pada kapal perang. Namun, Lan Xuanyu bertindak seolah-olah dia sama sekali tidak menyadari hal ini dan terus menghindar. Dia benar-benar menghindari sebagian besar tembakan artileri kapal perang. Plane ruang angkasa pengintai Sekte Tang secara bertahap berubah menjadi keadaan hantu dan secara bertahap menjadi tidak terlihat. Seperti yang telah disebutkan Deng Bo sebelumnya, plane ruang angkasa pengintai Sekte Tang tidak dapat dibandingkan dengan yang dari planet surga dalam hal kinerja. Segera, mereka mengibaskan plane ruang angkasa pengintai itu dan mengandalkan keadaan tembus pandang mereka untuk terbang ke kedalaman alam semesta. Proses ini tidak lama. Dari serangan Lan Xuanyu hingga menghindari serangan dan memasuki mode siluman, hanya butuh sekitar 10 menit. Tapi 10 menit ini pasti bisa digambarkan sebagai mendebarkan. Pengejaran luar angkasa ini berakhir dengan mereka melarikan diri. Lan Xuanyu meletakkan kedua tangannya di panel kontrol lagi dan menghela nafas lega. Dia bergumam pada dirinya sendiri, kapal perang memang berbeda dari plane luar angkasa. Batasnya sedikit lebih lemah dan mereka tidak terlalu gesit. Jika mereka gesit seperti plane luar angkasa dan kita memiliki lebih banyak rudal antimateri, kita mungkin bisa menghancurkannya. 3 kapal perang. Helm itu naik. Setelah meninggalkan pertempuran,
mereka hanya perlu mengandalkan navigasi otomatis kapal perang untuk membawa mereka kembali. Pada saat ini, dia masih tenggelam dalam pertempuran singkat itu. Ini adalah pertama kalinya Lan Xuanyu benar-benar terlibat dalam pertempuran kapal perang ruang angkasa. Perasaan ini terlalu menggairahkan dan memuaskan. Deng Bo melihat kegembiraan di matanya dan sepertinya dia ingin kembali untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Dia tidak bisa membantu tetapi menutupi matanya dengan tangannya yang diborgol. Dia tidak bisa memahami dunia ini lagi. Dia benar-benar tidak bisa memahaminya. Anak-anak muda zaman sekarang benar-benar. Bos, bisakah saya muntah di belakang sekarang? Qian Lei memandang Lan Xuanyu dengan sedih. Wajahnya sangat pucat. Lanjutkan, kata Lan Xuanyu dengan kesal. Aku sudah menyuruhmu untuk melatih keterampilan pilotingmu dengan benar. Kamu tidak tahan lagi, kan? Yang pertama menyerang bukanlah Qian Lei, tetapi Liu Feng. Rasa keseimbangan pria secara alami lebih lemah daripada wanita. Selain itu, mereka belum lama belajar plane luar angkasa. Lan Xuanyu tidak menahan diri sama sekali selama sesi uji coba yang intens sebelumnya. Itu sudah mendekati batas plane ruang angkasa pengintai Sekte Tang. Orang hanya bisa membayangkan dampaknya. Lan Xuanyu berdiri dari kursi kontrol utama dan menggerakkan tubuhnya. Dia masih dalam keadaan kegembiraan yang tinggi. Konsumsi kekuatan spiritualnya sebelumnya tidak terlalu besar. Adapun waktu uji coba, itu tidak banyak untuk pilot es seperti dia yang sering disalahgunakan oleh Tang Zhenhua. Dia berjalan ke Deng Bo dan berkata, pemimpin tim, dari uji coba barusan, saya merasa kapal perang pengintai Sekte Tang kita masih perlu ditingkatkan. Misalnya, saya merasa kita bisa mempersingkat panjangnya. Dengan cara ini, dampaknya drift akan berkurang dan pinggang kapal perang bisa lebih tebal untuk meningkatkan stabilitas. Yang terpenting, bisakah kita melengkapi lebih banyak rudal antimateri? Jika ada 8, hehe. Apakah menurut Anda rudal antimateri adalah kubis? Deng Bo mengamuk. Itu adalah senjata ampuh yang dapat menghancurkan ruang untuk sementara. Kamu menggunakan 4 dari mereka sekaligus, aku akan menyelesaikan skor dengan akademimu ketika kita kembali. Ahem, pemimpin tim, saya pikir Anda harus memiliki kesadaran diri sebagai tawanan. Saat ini, kapal perang ini telah ditangkap oleh kami. Lan Xuanyu menepuk bahu Deng Bo. Start, dasar orang gila kecil, tunggu saja dan lihat bagaimana aku akan melaporkan ini ke sekolahmu. Raungan Deng Bo ditutup dengan selotip di mulutnya. Yang mengeluarkan kaset itu adalah Yuanen Hui Hui, sedangkan yang melakukannya adalah Tang Yuge. Tang Yuge menjawab dengan acuh tak acuh, kami tidak perlu khawatir tentang hutang. Mereka tidak menggigit, kami akan membicarakannya ketika kami kembali. Lan Xuanyu, jika Anda menutup mulut kapten, bagaimana dia akan makan? Lan mungkin datang pada saat ini dan menatap Deng Bo, yang matanya dipenuhi amarah. Kita seharusnya berada di sini dalam 2 hari, kan? Kamu seharusnya tidak lapar dalam 2 hari. Pemimpin tim, kamu bisa tidur menghabiskan lebih sedikit energi. Pada saat ini, Lan Xuanyu tiba-tiba memikirkan masalah. Bisakah cincin takdir menyimpan kapal perang pengintai Sekte Tang ini? Jika dia menghitung, sepertinya sangat mirip. Plane ruang angkasa pengintai Sekte Tang ini memiliki panjang lebih dari 40 meter, tetapi tidak terlalu lebar, terutama karena sayap kapal perang dapat ditarik kembali. Seluruh lebarnya sekitar 20 meter, dan tingginya sekitar 10 meter. Dengan cara ini, seluruh ukuran harus antara 8.000 hingga 9.000 meter kubik. Cincin takdir memiliki kapasitas 10.000 meter kubik, dan anehnya, dimensi ruang penyimpanannya bisa disesuaikan. Jadi, tampaknya, mungkin, dan hampir tidak mungkin untuk menyimpan plane ruang angkasa pengintai Sekte Tang ini. Lalu, jika itu bisa disimpan di dalam. Solen 4 chapter 594. Apa yang dia katakan kepada Deng Bo barusan mengingatkannya bahwa kapal perang ini milik tawanan mereka. Bukankah seharusnya kapal perang seorang tawanan adalah milik mereka? Meskipun itu milik pasukan sahabat itu telah meninggalkan mereka dan menempatkan mereka dalam bahaya. Jika pasukan sahabat bisa meninggalkan mereka, mengapa mereka tidak bisa menangkap mereka? Itu masuk akal. Adapun apa yang harus dilakukan selanjutnya, itu adalah urusan akademi. Akan lebih baik jika mereka bisa membantunya menipu mereka, tetapi jika mereka tidak bisa, dia akan memikirkannya nanti. Dengan pemikiran itu, senyum aneh muncul di bibir Lan Xuanyu. Deng Bo yang awalnya marah, tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Wuh. Deng Bo membuat suara sengau ke arah Lan Xuanyu seolah-olah dia memprotes sesuatu.
Kakak Suanyu, haruskah aku menutup hidungnya juga? Yuanen Hui mengeluarkan kaset itu lagi. Lan Suanyu menegur, bagaimana dia akan bernapas jika Anda menempelkannya di hidungnya? Apakah Anda punya akal sehat? Mengapa kita tidak membuat lubang hidung di atasnya? Yuanen Hui masih tidak mau. Deng Bo berhenti mendengus dan menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Pemimpin tim, istirahatlah dengan baik. Kami akan segera kembali. Kami akan membebaskanmu ketika kami kembali. Setelah Lan Suanyu mengatakan itu, dia menatap rekan satu timnya dan memberi isyarat agar mereka pergi ke kabin belakang. Ada apa, bos? Qian Lei memandang Lan Suanyu dengan penuh semangat. Dia tahu Lan Suanyu yang terbaik, dan dengan satu pandangan, dia tahu bahwa Lan Suanyu ingin melakukan sesuatu yang istimewa. Itu jelas bukan sesuatu yang baik. Lan Suanyu memandang rekan satu timnya dan berbisik, menurutmu apa yang akan dilakukan Akademi dan Sekte Tang jika kita mengambil kapal perang ini? Bai Xiu. Lan Mengkin. Yuanen Hui. Tang Yuge. Qian Lei. Bagus, Liu Feng. Setiap orang memiliki reaksi yang berbeda, tetapi mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat Lan Suanyu. Lan Suanyu terbatuk untuk menyembunyikan rasa malunya dan menghela nafas. Sejak aku bersama dengan Fatih Qian, aku menjadi serakah. Itu dosa. Qian Lei menatapnya. Apa-apaan? Apa hubungannya dengan saya? Lan Suanyu melanjutkan, itulah yang saya pikirkan. Pertama, kapal perang ini ditangkap oleh kami, kan? Meskipun itu milik sekutu yang kami tangkap, mereka terlalu tidak dapat diandalkan. Setelah melemparkan kami ke Sin Planet, dari situ saat dan seterusnya, kami bukan lagi sekutu. Juga, kapal perang pengintai Sekte Tang ini benar-benar tidak buruk. Meskipun tidak dapat menampung semua teman sekelas kami, itu harus dapat menampung lebih dari 10 orang untuk belajar cara mengoperasikan kapal perang. Kami sedang menghemat sumber daya untuk Akademi. Saya melakukan beberapa perhitungan dan cincin takdir saya harus dapat menampungnya. Kami hanya perlu menempatkan barang-barang lainnya di dalam cincin ke dalam kapal perang dan itu tidak akan menempati lebih banyak ruang. Kita harus bisa menyimpannya. Jadi, saya berpikir, haruskah kita mencoba? Tang Yuge memiliki ekspresi aneh di wajahnya saat dia berkata, tapi Akademi dan Sekte Tang memiliki hubungan yang sangat baik. Akademi seharusnya yang meminta Sekte Tang untuk membantu mereka dalam ujian akhir kali ini. Berbicara secara logis, apa yang kita lakukan dapat diterima oleh kita, tapi aku khawatir Akademi tidak akan bisa melewatinya. Apa yang harus kita lakukan? Lan Suanyu berkata dengan acuh tak acuh, lebih tepatnya, Sekte Tang dan Akademi adalah orang-orang yang menipu kita bersama dalam ujian akhir ini. Mereka menipu kita, jadi mengapa kita tidak bisa menipu mereka kembali? Juga, kita berhasil menyelesaikan final ujian, jadi Akademi tidak punya alasan untuk menghukum kita. Saat kita kembali, aku akan mengembalikan cincin takdir untuk sementara kepada Penatua Su dan membiarkannya mengurus akibatnya. Lain kali, Sekte Tang mungkin tidak akan setuju untuk membantu kita. Dengan tes apapun lain kali. Kami tidak akan kehilangan apapun bahkan jika kami mencoba, kata Liu Feng. Skenario terburuk adalah mengembalikan kapal perang. Jika Akademi memiliki pemikiran yang sama dengan kita dan mampu menanggungnya, maka kita akan mendapat untung besar. Kelas eksperimen perang bintang kita membutuhkan kapal perang untuk berlatih. Ini juga akan menghemat sumber daya untuk Akademi. Qian Lei berkata dengan sungguh-sungguh, saya pikir apa yang kalian katakan masuk akal. Lan Mengkin menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Aku merasa seperti telah disesatkan oleh kalian. Bai Xiu terkikik dan berkata, kami disesatkan oleh Qian Lei dan menjadi serakah. Qian Lei ingin membantah, tetapi Lan Suanyu sudah melingkarkan lengannya di bahunya. Sepertinya dia salah dituduh. Yuanen Hui tiba-tiba mengungkapkan ekspresi polos dan berkata, saya pikir kita akan berlibur ketika kita kembali. Mata semua orang menyala. Itu benar, itu adalah hari libur. Menurut waktu mereka kembali, semua ujian akhir seharusnya sudah berakhir. Semua orang telah memulai liburan mereka dan memasuki masa liburan 15 hari. Kapal perang tetap tidak terlihat saat terbang, tetapi tidak menghabiskan terlalu banyak energi. Kapal perang pengintai Sekte Tang telah menunjukkan kinerja yang luar biasa. Di bawah keadaan tidak terlihat, hampir tidak mungkin bagi radar untuk mendeteksinya, jadi secara alami menghindari segala macam masalah. Lan Suanyu menghubungi sistem utama dan setelah menghitung penerbangan mereka, dia meningkatkan kecepatan kapal perang menjadi yang tercepat.
Energi di dalam kapal perang sudah cukup untuk mendukung kembalinya mereka ke planet induk, jadi tidak apa-apa jika mereka menggunakan lebih banyak energi. Itu selalu lebih baik untuk kembali lebih awal. 6 jam lebih awal dari yang direncanakan, mereka melihat planet Douluo yang indah. Saat mereka melihat planet Douluo, mereka bertujuh tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Ini adalah pertama kalinya mereka mengemudikan kapal perang kembali ke rumah, dan perasaan pulang ke rumah membuat mereka merasa bersemangat seperti burung yang kembali ke sarangnya. Dengbo membuka matanya juga. Emosinya sudah tenang dan dia memandang dengan dingin. Dia berpikir dalam hati, cacingan-cacingan kecil ini, perhatikan bagaimana saya akan mengeluh kepada Anda ketika saya kembali. Tunggu saja. Sebelum memasuki atmosfer, Lan Xuanyu memerintahkan keadaan tak terlihat dari plane ruang angkasa untuk dihapus dan menghubungi pusat luar angkasa Shrek. Dengan tiket masuk Sekte Tang, navigasi dan pusat luar angkasa terhubung dan mereka secara alami mendarat di pusat luar angkasa Shrek. Melewati atmosfer dan mengaktifkan sistem sirkulasi udara eksternal, aura unik milik Mother Planet segera memenuhi interior kapal perang, membuat seseorang merasa rileks. Pohon abadi raksasa sudah terlihat dan mereka kembali. Di bawah bimbingan kapal perang, perlahan-lahan mendarat. Saat mendarat dengan mantap, Dengbo sedikit bersemangat. Dia akhirnya kembali. Hari-harinya yang sulit telah berlalu. Itu terlalu membuat frustrasi dan memalukan. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa tim Lan Xuanyu tidak terburu-buru untuk pergi setelah plane ruang angkasa itu mendarat. Sebaliknya, mereka menariknya ke pintu kabin. Kemudian, dia tercengang saat melihat benda terbang keluar dari tangan kiri Lan Xuanyu. Apa ini? Implan. Sangat banyak. Tangan Lan Xuanyu seperti pintu luar angkasa yang tak berujung. Satu persatu, berbagai peralatan dilepaskan dan ditumpuk di dalam kapal perang. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari sepertiga dari seluruh kabin depan terisi, dan mereka masih terus dilepaskan. Ekspresi kesadaran muncul di mata Dengbo. Orang-orang kecil ini pasti telah merampok mereka dari toko Black Fang. Anak-anak yang baik, berapa banyak ruang yang bisa ditampung oleh penyimpanan ruang Lan Xuanyu. Dia sebenarnya berhasil menyimpan begitu banyak potongan implan. Meskipun mereka tidak terlalu populer di federasi, itu masih sangat membantu beberapa orang cacat, terutama orang cacat di militer. Pada saat yang sama, dalam hal penelitian peralatan, Heaven Planet berada di depan federasi dan nilai penelitian dari implan ini sangat tinggi. Mereka dianggap barang bagus. Tidak heran orang-orang kecil ini begitu tak kenal takut. Mereka akan menggunakan implan ini untuk menebus kejahatan mereka. Dengan begitu banyak dari mereka, mereka bisa mendapatkan harga yang cukup tinggi. Sepertinya keluhan yang dideritanya bisa diimbangi. Mereka pintar. Tatapan Dengbo berangsur-angsur berubah lebih lembut. Dia mendengus, artinya, cepat lepaskan aku tidak begitu marah lagi. Solen 4 chapter 595. Yuanen Hui hanya melirik Dengbo sebelum dia mengeluarkan selotip dan menempelkannya di salah satu lubang hidungnya. Mata Dengbo melebar. Kemudian, penutup mata menutupinya dan dia tidak bisa melihat. Apa yang mereka lakukan? Perasaan tidak menyenangkan muncul di hati Dengbo. Setelah hampir memenuhi seluruh kabin depan, Lan Xuanyu kemudian mengeluarkan semua barang di cincin takdirnya, termasuk beberapa logam langka. Ayo pergi. Pintu kabin terbuka, dan udara yang lebih padat berisi energi kehidupan mengalir masuk. Semua orang turun dari kapal perang dan berdiri di luar. Lan Xuanyu mempertimbangkan pilihannya dan menyuntikkan kekuatan spiritualnya ke dalam cincin takdir, menyesuaikan bentuk ruang di dalamnya. Ketika dia merasa bahwa dia hampir selesai menyesuaikan diri, dia mengambil napas dalam-dalam dan mengulurkan tangan jahat ke arah plane ruang angkasa pengintai Sekte Tang. Dengan kilatan cahaya perak, plane ruang angkasa pengintai raksasa Tang Sekte menghilang begitu saja. Itu sebenarnya benar-benar dimasukkan ke dalam cincin takdir. Mengabaikan kegembiraannya, Lan Xuanyu melambaikan tangannya dan ketujuh orang itu dengan cepat pergi bersama Dengbo, yang masih terjebak. Yang mengejutkan mereka, hilangnya sebuah kapal perang tidak menarik perhatian pusat luar angkasa Shrek. Alarm yang mereka harapkan tidak muncul dan semuanya tampak normal. Mereka tidak tahu bahwa area di mana Sekte Tang dan Akademi Shrek memarkir kapal perang mereka adalah area terlarang untuk memulai, jadi sangat normal untuk hal-hal aneh terjadi di dalam. Tempat ini tidak berada di bawah yurisdiksi pusat luar angkasa, tetapi langsung milik Tang Sekte dan Akademi Shrek. Oleh karena itu, hilangnya kapal perang akan dicatat tetapi tidak akan muncul di pusat luar angkasa. Oleh karena itu, ketika Lan Xuanyu dan timnya membawa Dengbo keluar dari pusat luar angkasa, mereka tidak percaya.
Itu terlalu mudah, tapi rasanya sangat menyenangkan bisa kembali. Lan Xuanyu menyipitkan matanya dan memikirkannya. Kemudian, dia membawa timnya kembali ke Akademi Shrek dengan tenang. Karena membawa tawanan, Deng Bo, mereka tidak membawa mobil dan hanya berjalan kembali. Akademi terdiam, dan penjaga secara alami mengenali selebritas kecil ini. Meskipun dia melihat bahwa mereka membawa seorang tawanan, dia tidak bertanya lebih jauh dan membiarkan mereka masuk. Ketika mereka tiba di blok pengajaran utama pengadilan luar, Lan Xuanyu menempatkan Deng Bo di tanah di pintu masuk blok pengajaran dan melepas penutup matanya, tetapi dia tidak melepaskan selotipnya. Dia berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, ketua tim. Anda telah menderita selama perjalanan ini, tetapi kami tidak punya pilihan, bukan? Tolong mengerti, kami di sini untuk menyelesaikan ujian akhir akademi. Saya tahu bahwa Anda pasti akan mengeluh tentang kami, tapi kami tidak bisa menghentikanmu. Kami akan keluar dari sini dulu, kalau dekan menegur kami. Setelah pergi, kami akan memanggilnya dan memintanya untuk menyelamatkanmu. Untuk menyampaikan permintaan maaf kami akan memberimu manset penahan suci ini. Kami akan memberitahu dekan cara membukanya." Deng Bo ingin mengatakan sesuatu tetapi Lan Xuanyu sepertinya tidak ingin mendengarnya. Dia hanya memeluknya dengan ekspresi minta maaf dan berbalik untuk pergi. 7 orang meninggalkan akademi dan yang lainnya memandang Lan Xuanyu. "Lan Mengkin, apa yang kita lakukan sekarang?" Lan Xuanyu berkata, "Ini liburan dan kita telah menyelesaikan ujian akhir kita. Ayo pulang dan mencari orang tua kita masing-masing. Ayo pergi, ayo pergi." Dengan mengatakan itu, dia meraih tangan Bai Xiu dan berlari menuju stasiun bas jiwa kota Shrek. Yang lain saling memandang dan dengan cepat melarikan diri. Liu Feng, Qian Lei, dan Lan Mengkin langsung pergi ke pusat luar angkasa dan bersiap untuk membawa pulang plane ruang angkasa mereka sendiri. Mereka mendapat diskon ketika mereka menggunakan lambang Shrek untuk membayar tiket plane ruang angkasa mereka. Meskipun mereka tidak punya banyak waktu, lebih baik lari sekarang. Tang Yuge dan Yuanen Hui secara alami pulang. Rumah mereka berada di kota Shrek. Tentu saja, mereka harus bersembunyi. Paling tidak, Deng Bo masih tidak tahu bahwa mereka telah mencuri plane ruang angkasa itu, dan perlu beberapa saat baginya untuk mengetahuinya. Lagi pula, dia masih harus mengeluh, bukan? Jika dia mengeluh dan kembali ke Sekte Tang, akan butuh waktu baginya untuk mengetahui bahwa plane ruang angkasa itu hilang. Lan Xuanyu dan Bai Xiu secara alami tidak memilih untuk pulang. Bai Xiu adalah tunawisma dan Lan Xuanyu merasa bahwa dia masih memiliki banyak hal untuk dilakukan. Dia tidak bisa kembali ke Shrek untuk saat ini, tetapi mereka masih memiliki guru Nana. Jadi, Lan Xuanyu sudah berpikir untuk membawa Bai Xiu ke tempat persembunyian guru Nana. Dalam perjalanan ke stasiun kereta jiwa, Lan Xuanyu mengirim pesan kepada Yin Lo Hong. "Salam, Din, saya Lan Xuanyu. Rekan tim saya dan saya telah kembali. Menurut persyaratan akademi, kami berhasil meninggalkan Heaven Planet dan telah kembali, menyelesaikan ujian akhir dengan sempurna kali ini. Tetapi selama periode penyelesaian, kami harus membuat beberapa keputusan sulit. Kapten Deng Bo akan memberitahumu secara spesifik. Dia menunggumu di depan blok pengajaran utama pengadilan luar kita. Tolong terima dia." Bai Xiu menyaksikan Lan Xuanyu mengirim pesan dan tertawa. "Kamu benar-benar tahu cara bermain dengan kata-kata." Lan Xuanyu mengangkat bahu dan tertawa kecil. "Aku tidak punya pilihan. Matikan teleponmu." Saat dia berbicara, dia mematikan perangkat komunikasi jiwanya terlebih dahulu. Bai Xiu secara alami tidak berani menunda dan mematikan perangkatnya sendiri juga. Setelah itu, sekolah akan gempar. Setidaknya itu tidak ada hubungannya dengan mereka sebelum liburan berakhir. Mereka bersiap untuk menghabiskan liburan dengan bahagia bersama guru Nana. "Apakah kamu tidak takut dekan akan menghukummu ketika kamu kembali?" Bai Xiu bertanya dengan rasa ingin tahu. Lan Xuanyu berbalik untuk menatapnya, matanya yang besar dan indah dipenuhi dengan keluhan. "Kami hanya remaja dan kami baru tahun pertama. Di tempat yang penuh dengan kejahatan, kami sangat putus asa, menyedihkan, dan tidak berdaya. Kami hanya melakukan ini sebagai upaya terakhir. Saya tidak menyangka bahwa pemimpin kami dari Tang Sekte sebenarnya akan sangat lemah sehingga kita mendapatkannya. Aku benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Dan menurut persyaratan akademi, kami menyelesaikan ujian akhir." Bai Xiu meniru Ying Lo Hong dan bertanya dengan tegas, "Di mana kapal perangnya?" Keluhan di mata Lan Xuanyu berubah menjadi kebingungan. Kapal perang apa?
Aku masih bayi, aku tidak tahu kapal perang apa. Bai Xiu mau tidak mau menamparkan punggungnya. Kamu terlalu jahat, aku bahkan tidak berani berbicara denganmu lagi. Aku tidak tahu apakah kamu akan menipuku atau tidak. Mata Lan Xuanyu berubah sedih. Aku akan memberitahu guru Nana bahwa kamu memukulku. Bai Xiu memutar matanya. Dia tahu bahwa cara terbaik untuk menghadapi pria ini adalah dengan mengabaikannya. Mereka mematikan perangkat komunikasi mereka. Di sisi lain, Ying Lohong, yang baru saja kembali ke rumah setelah mandi, menyalakan perangkat komunikasinya lagi. Itu adalah liburan di Outer Court dan dia paling puas dengan tahun-tahun pertama. Tanpa tim 7 Lan Xuanyu sebagai kekuatan utama, mereka telah bertarung dengan lebih sedikit orang dan hanya kalah dengan 2 tahun kedua yang tersisa. Orang harus tahu bahwa tahun kedua semua memiliki One World Battle Armor. Yang paling mengesankan adalah tahun pertama Bing Tianliang. Dengan mengandalkan terobosannya baru-baru ini ke ranah kultivasi 5 cincin dan jiwa rohnya yang kuat, beruang guntur ungu, ia menyelesaikan prestasi menang 6 kali berturut-turut. Dia telah berhasil menetapkan hasil yang luar biasa. Jika bukan karena fakta bahwa tahun kedua semua memiliki One World Battle Armor, dia menganggap bahwa mereka masih bisa menang. Jika Lan Xuanyu dan yang lainnya hadir, tahun-tahun pertama juga tidak akan hilang. Tidak ada keraguan bahwa tahun-tahun pertama tahun ini telah melampaui tahun-tahun kedua. Ketika Ying Lohong melihat pemberitahuan di perangkat komunikasi jiwanya, dia tercengang. Berita dari Lan Xuanyu. Bukankah seharusnya bocah ini masih berada di planet surga? Dia tidak khawatir tentang planet surga. Dia membiarkan Lan Xuanyu dan yang lainnya mengikuti ujian akhir kali ini terutama untuk meningkatkan pengalaman mereka, bukan untuk mempersulit mereka. Lingkungan di planet surga tidak diragukan lagi akan memberi mereka tekanan, dan akan lebih baik jika mereka bisa menderita sedikit lebih banyak. Selanjutnya, ujian akhir yang mustahil pasti akan membuat mereka merasa kalah. Itu selalu baik untuk mengalami beberapa kemunduran ketika mereka masih muda. Soul Land 4 Chapter 596. Dia telah berdiskusi dengan Tang Zhenhua tentang isi tes dan menerima dukungan kuat dari Tang Zhenhua. Tang Zhenhua juga berpikir bahwa Lan Xuanyu dan timnya harus berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan mengalami beberapa kemunduran untuk memberi mereka tekanan dan untuk mencegah mereka menjadi sombong. Saluran apa yang digunakan anak ini untuk mengirim komunikasi jarak jauh kembali? Itu hanya mungkin melalui transit kapal perang besar. Mungkinkah mereka pergi ke armada federal yang ditempatkan di luar planet surga? Bagaimana itu mungkin? Dia membuka perangkat komunikasi secara naluriah dan melihat pesan Lan Xuanyu. Pada saat berikutnya, dia berdiri dengan kaget. Bagaimana ini mungkin? Mereka kembali. Mereka kembali. Setelah ragu-ragu sejenak, dia dengan cepat memutar nomor Lan Xuanyu. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif, sebuah suara elektronik datang dari ujung sana. Setelah mendengar bahwa teleponnya dimatikan, Ying Lohong sedikit panik karena dia tidak berpikir sedetik pun bahwa Lan Xuanyu dapat menyelesaikan ujian akhir. Karena itu tidak mungkin. Lalu siapa yang mengirim pesan ini? Apakah sesuatu terjadi padanya? Apakah alat komunikasinya jatuh ke tangan orang lain? Pada pemikiran ini, Ying Lohong dengan cepat bergegas keluar dari kamarnya dan berlari ke lantai pertama blok pengajaran. Dia ingin melihat apakah Deng Bo ada di sana seperti yang disebutkan dalam pesan itu. Deng Bo sedang duduk di tanah. Dia hanya punya satu perasaan saat ini, dan itu adalah bahwa dia tidak punya apa-apa untuk hidup. Bukankah Lan Xuanyu mengatakan bahwa dia akan segera memberitahu seseorang untuk menyelamatkannya setelah pergi? Mengapa tidak ada yang datang setelah sekian lama? Dan bahkan tidak ada orang yang lewat. Itu adalah liburan di Outer Court. Tentu saja, tidak ada yang lewat, dan Ying Lohong punya kebiasaan mandi lama. Jadi ketika Ying Lohong melihat komunikasi dan bereaksi, itu sudah 1 jam setelah Deng Bo duduk di sana. Ying Lohong dengan cepat berjalan keluar dari halaman luar dan melihat Deng Bo duduk di tanah dengan borgol pengekang suci di tangannya dan selotip di mulutnya. Dia terkejut. Melihat Deng Bo seperti ini, reaksi pertamanya adalah bahwa sesuatu telah terjadi pada tim Lan Xuanyu. Dia berjalan ke Deng Bo dan merobek plester dari mulutnya. Dia bertanya dengan cemas, di mana Lan Xuanyu? Apakah terjadi sesuatu? Bagaimana kabar mereka? Rekaman Deng Bo telah menempel padanya selama beberapa hari. Setelah terkoyak oleh kekerasan seperti itu, lapisan kulit terkelupas dan dia meringis kesakitan. Pada saat yang sama, hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Orang macam apa ini? Dialah yang dipenjara.
Tidak apa-apa jika dia tidak peduli padanya, tetapi dia benar-benar merobek kaset itu dengan sangat keras. Mate, cacingan kecil itu semuanya mate, kata Deng Bo dengan marah karena dia kesakitan. Apa katamu? Ying Lohong mencengkeram kerahnya dan mengangkatnya dari tanah dengan tatapan membunuh di matanya. Apa yang kamu janjikan padaku? Apakah kamu tahu betapa pentingnya anak-anak ini bagi sekolah? Selain itu, mereka masih sangat muda dan mereka masih anak-anak. Apakah Sekte Tang sangat tidak berguna sehingga kamu bahkan tidak bisa mengurus beberapa anak-anak? Jika mereka mati, aku akan membiarkanmu mati bersama mereka. Batuk-batuk, batuk-batuk, turunkan aku. Ying Lohong, tidak bisakah kamu lebih masuk akal? Para cacingan kecil itu menyiksaku sejauh ini dan kamu masih ingin membunuhku. Aku, Deng Bo sangat marah dan lapar. Dia memutar matanya dan pingsan. Melihatnya pingsan, Ying Lohong tercengang. Apa yang dia maksud? Dia disiksa hingga kondisinya saat ini oleh tim Lan Xuanyu. Ketika Deng Bo mengatakan bahwa Lan Xuanyu dan timnya sudah mati, semua bulu di tubuh Ying Lohong berdiri. Mengesampingkan yang lainnya, jika anak-anak luar biasa ini meninggal karena ujian akhir ini, dia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Dia adalah orang yang mengatur ujian akhir ini. Selanjutnya anak-anak tersebut didaftarkan di pengadilan negeri. Jika sesuatu terjadi, itu pasti akan mengejutkan seluruh sekolah. Dengan Deng Bo di satu tangan, dia menelepon. Tang Zhenhua, cepatlah datang. Xuanyu dan yang lainnya sepertinya dalam masalah. Apa? Aku akan segera ke sana. Kamu di mana? Suara terkejut Tang Zhenhua datang dari sisi lain. Kantorku. Cepat, kemari. Ying Lohong menutup telepon dan membawa Deng Bo kembali ke kantornya. Dia membawanya langsung ke kamar mandi dan menyalakan semprotan air sampai paling dingin sebelum menyemprotkannya. Ying, Wu, apa yang kamu lakukan? Hentikan ini, kamu membekukanku sampai mati. Deng Bo terbangun. Kemudian, dia melihat bahwa Ying Lohong tidak hanya melepaskan mansek penahan suci untuknya, dia bahkan menyemprotnya dengan air dingin. Kesedihan dan kemarahan di hatinya tidak bisa lebih besar. Setelah menutup pancuran, Ying Lohong berkata dengan marah, cepat, katakan padaku, di mana murid-muridku? Di mana mereka? Deng Bo marah. Bagaimana saya tahu di mana mereka berada? Mereka meninggalkan saya di pintu masuk blok pengajaran Anda dan melarikan diri. Mereka pasti menyadari bahwa mereka melakukan kesalahan besar dan melarikan diri. Bukankah kamu mengatakan bahwa mereka sudah mati? Niat membunuh Ying Lohong melonjak. Aku hanya mengatakan kata-kata itu karena marah, tidak bisakah kamu mengatakannya? Deng Bo bisa dengan jelas merasakan niat membunuh dari orang ini. Belum lagi dia masih terkurung oleh mansek penahan suci, tapi bahkan tanpa borgol, dia bukan tandingan Ying Lohong. Setelah mendengar kata-katanya, Ying Lohong menghela nafas lega. Bagus mereka baik-baik saja, bagus mereka baik-baik saja. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan Xuanyu dan yang lainnya? Tang Zhenhua bergegas masuk dari luar. Ketika dia melihat Ying Lohong dan Deng Bo di kamar mandi, matanya melebar. Ying Lohong, jelaskan padaku apa yang terjadi. Kamu benar-benar mandi dengan seorang pria. Omong kosong asteriske. Ying Lohong sangat marah. Apakah ada orang yang mandi dengan pakaian? Tang Zhenhua menatap rambut panjangnya yang halus dengan ragu. Bukankah kamu baru saja mandi? Aku baru saja selesai mandi. Diam dulu, ayo kita bicara di luar. Saat dia berbicara, Ying Lohong melemparkan handuk ke Deng Bo dan menariknya keluar. Setengah jam kemudian, Deng Bo, yang sedang duduk di sofa, akhirnya dibebaskan dari mansek penahan suci, sementara Ying Lohong dan Tang Zhenhua, yang duduk di seberangnya, memiliki ekspresi yang sangat aneh. Kemarahan di wajah mereka hilang, digantikan oleh kejutan, keterkejutan, geli, dan emosi lainnya. Ying Lohong tidak bisa tidak bertanya pada Deng Bo, Deng kecil, apakah kamu mengarangnya? Saat Deng Bo memasukkan biskuit ke dalam mulutnya, dia berkata dengan marah, bisakah aku mengarang hal yang memalukan untuk diriku sendiri? Apakah aku gila? Din Ying, tolong jangan mencariku lagi di masa depan. Aku tidak akan pernah mau membantumu dengan ujian siswamu atau apapun. Aku takut dengan monster kecil yang kalian rawat ini. Tapi kita tidak bisa menghubungi mereka sekarang, kata Ying Lohong. Jika apa yang kamu katakan itu benar, mereka telah menyelesaikan ujian akhir mereka dan tidak melakukan kesalahan, mengapa mereka tidak berani kembali? Apa ini? Deng Bo berhenti makan dan menatap Ying Lohong dengan mata terbuka lebar. Kamu tidak melakukan kesalahan. Kamu menyebut ini tidak melakukan kesalahan.
Apakah kamu tidak berencana untuk menghukum mereka? Ying Lohong juga tercengang. Kenapa aku harus menghukum mereka? Mereka melakukan segalanya sesuai dengan persyaratan ujian akhir. Bahkan jika aku ingin menghukum mereka, aku tidak dapat menemukan alasan, kan? Denbo berkata, tapi mereka memenjarakanku. Ying Lohong berkata, mereka juga tidak menyakitimu, kan? Mereka hanya datang dengan rencana ini untuk menyelesaikan tes. Ini seharusnya menjadi satu-satunya dan pilihan yang paling benar. Tang Zhenhua menambahkan, juga, kamulah yang meninggalkan mereka terlebih dahulu dan mereka memancingmu untuk menyerangmu. Sebenarnya tidak seburuk itu. Denbo merasa bahwa dia tidak bisa terus berkomunikasi dengan dua orang yang terlalu protektif ini lagi, atau dia akan marah besar. Terserah kalian, bagaimanapun, jangan pernah meminta bantuanku lagi. Dean Ying, aku pergi dulu. Aku ingin kembali ke Sekte Tang. Betapa frustasinya, itu terlalu membuat frustrasi. Denbo berdiri dan berjalan keluar, tetapi Tang Zhenhua dan Ying Lohong tidak menghentikannya. Saat dia berjalan keluar dari pintu, Denbo tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia berjalan kembali dan mengambil borgol pengekang suci di sofa. Dia masih ingat bahwa Lan Suanyu mengatakan bahwa dia akan memberikan ini padanya. Manset penahan suci cukup berharga. Den kecil, ini tidak baik. Ini milik sekolah kami dan dianggap urusan resmi. Kami tidak bisa membiarkanmu mengambilnya. Ying Lohong mengambil kembali borgol pengekang suci.